Nggak bisa dipungkiri saya semua dari Lobet. Dari Lobet. Maksudnya rezeki buat keluarga ya alhamdulillah naik dari Lobet. Belum ngondektur itu mas. Ya. Nah aku ingin keluar, terus aku dikasih hadiah 3 pasang Lobet. 3 pasang ceritanya Lobet. Dari itu. Oh gitu ya. Dari 300.000 berapa itu naik. Kan habis itu kan harga Lobet agak turun mas, tapi aku masih bisa jual 300.000 berapa. Bertahan lah kira-kira. Bertahan, rame, istilah konslet kan gitu mas. Oh berarti sebelumnya itu main burung yang Factor ya, bunyi ya, bener-bener tarung gitu ya. Istilah konslet itu saya itu kalah waktu itu mas, sama yang namanya Lobet Marijan. Salah 3 itu. Lah ini kok burung kayak gini. Itu jujur saya belum ada mas waktu itu mas. Lah ini ngalahinnya gimana kan gitu mas. Lah semakin rasa penasaran itu dari Lobet 40 pasang itu aku belajar mas. Dari laber ke cup sampai pokoknya event ke kota-kota orang itu saya dulu merintis mas. Sama istri naik motor. Morning guys, alias selamat pagi. Masih menikmati di kota Salatiga, dinginnya Salatiga, seger. Kita gebek markasnya RHN sesuai janji saya kemarin. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lanjut sama owner Mr. Gendut, Mas Priyo Gendut RHN. Masih di seputaran kota Salatiga ya, banyak burung-burung sini. Breedingnya juga banyak, ada Lobet, Cecarowo juga ada, Buami juga ada kalau nggak salah ya. Nanti coba kita lihat juga semuanya. Oke kita lanjut. Assalamualaikum. Ini gimana nih Pak Priyonya ini? Oh siap. Oh ya. Oke. Ini di kediamannya Pak Priyo ya. Pak Priyo Gendut RHN. Wah, kayaknya lagi sibuk ini Pak Priyo. Wah, masih telepon guys. Telepon bosnya. Kita santai dulu biar selesai telepon dulu nanti kita lanjut. Burung Priyo juga ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Priyo. Kita nyampe juga di sini lagi sibuk telepon lanjutin dulu. Siap, oke. Ya. Ya disinilah markasnya RHN ya. Oke guys, sebelum kita TV kembali lagi, ini masih di kota Salatiga bareng RHN ya, markasnya RHN dengan ownernya langsung Mr. Priyo Gendut. Wah ini lanjut obrolan kita kemarin setelah dari Surabaya Om Gendut. Banyak kicomania khususnya di dunia perlobetan ini, netizen di perkancahan YouTube dan juga perburungan ini masih banyak pertanyaan dengan jenengan. Jenengan itu bisa sampai sebesar ini dari burung itu dulu berangkatnya basicnya jenengan itu dari apa Pak? Jadi curhatan ini mungkin biar supaya kicomania ini khususnya di Lobet itu biar tahu semua gitu. Jenengan berangkat dari atau mungkin sudah jenengan itu punya modal banyak terus belanja burung atau gimana gitu. Mungkin jenengan bisa ceritakan. Monggo. Ya kalau saya kan udah pernah cerita sama Mas Aji kemarin, nggak bisa dipungkiri saya semua dari Lobet. Dari Lobet. Maksudnya rezeki buat keluarga ya alhamdulillah naik dari Lobet. Dari Lobet ya. Saya tuh dulu di jalan Mas. Di jalan ya? Di jalan. Nongkrong atau ngapain itu Pak? Di jalan pertama saya tuh
di halte itu Mandoran bis itu. Mandoran bis ya. Berarti timer itu ya. Terus ya. Terus ngundektur. Nah, cuma waktu saya ngundektur bis itu dulu saya ada temen di Dumai sini. Tapi saya kan udah seneng burung. Nah, itu saya waktu itu ngeloloh anis kembang. Oh iya, ngeloloh anis kembang itu membantu toh Mas, membantu. Habis itu ya itu Mas sebelum ngundektur itu Mas. Iya. Nah, aku ingin keluar, terus aku dikasih hadiah 3 pasang lovebird. Ceritanya dari itu. Oh, gitu ya. Nah, dari 3 pasang lovebird ini, ya intinya kan dulu waktu lovebird hijau itu kalau nggak salah itu 600.000 Mas ya. 1 pasang atau 1 ekor? 1 ekor. 1 ekor ya. Lutino itu masih 10 juta berapa itu? Iya, masih warna langka ya. Gitu. Saya dikasih 3 pasang warna hijau. Burung itu dari Tasik waktu itu. Tasik Malaya, Jawa Barat ya. Nah itu dikasih kenang-kenangan, yang penting disuruh rawat. Nah kan asal ngerawat aja waktu itu. Tapi keluar anak nggak tak jual, terus dikumpulin. Tak kumpulin, beli millet di pasar Banyu Putih. Pasar Banyu Putih sini Salatiga ya. Lah waktu itu ada gantangan lovebird itu peserta cuma 7, 8, 9 gitu itu. Itu zaman-zamane mau Melinda itu loh. Star Melinda ya. Ya dulu itu. saya pernah lihat juga burung itu. Nah itu terus aku iseng bawa anakan 1 asal tak kerodong tuh Mas. Ikut di gantangan itu. Lah kok burung itu juara 1 gitu loh. Aku nggak ikut, yang bawa keponakan. Terus ditawar 3 juta waktu itu. Zaman itu ya. Itu sekitar tahun berapa ya kira-kira ya? 7 tahunan apa 8 tahunan Mas kayaknya Mas. Lebih. Ini udah 2022 Pak Antun. Oh iya ya, berarti sekitaran ini 10 tahunan kayaknya Pak. Ya 9-an Mas. Ya 9-10 tahun ya mungkin ya. Kalau zaman-zamannya Star Melinda. Iya. Nah itu terus saya, karena kan saya tuh dari dulu seneng kompetisi Mas. Sebelumnya main merpati balap. Jadi kalau penasaran kemenangannya itu di mana kan gitu Mas. Lah ternyata kan panjang-panjangan bunyi waktu itu. Lah habis itu nggak tak kasih, ditawar segitu itu karena saya penasaran. Terus besoknya saya ikut ke lapangan. Loh burung ini kok menang lagi gitu loh. Nah, terus latber pinggiran kayak pindah di kota sebelah. Lah itu terus anaknya tak ambil, yang itu tak kasih, anaknya yang adik-adiknya tak buat main lagi kok laku dari 300.000 berapa itu naik. Kan habis itu kan harga lovebird agak turun Mas, tapi aku masih bisa jual 300.000 berapa. Bertahan lah kira-kira. Bertahan terus rame istilah konslet kan gitu Mas. Oh berarti sebelumnya itu main burung yang fighter ya, bunyi ya, bener-bener tarung gitu ya. Istilah konslet itu saya itu kalah waktu itu Mas. Sama yang namanya lovebird Marijan. Salatiga itu. Lah ini kok burung kayak gini. Itu jujur saya belum ada Mas waktu itu Mas. Lah ini ngalahinnya gimana kan gitu Mas. Lah semakin rasa penasaran itu, dari lovebird 40 pasang itu aku belajar Mas. Jadi ada anaknya, jantannya tak ambil, betinanya tak ambil, mau yang nelur tak ambil, sampai blank itu saya. Hampir 6 bulan nggak kegantangan. Eksperimen mau selektif burung ya. Iya. Pengen malah nggak jadi ya? Sampai ternakannya itu nggak ada yang jadi. Itu Mas. Nah itu terus sekitaran 6 bulan itu ada 1 Mas. Kok kayaknya masuk, tak buat main. Itu salah saya Mas. Feeling saya jantan, itu ternyata betina. Oh, gitu. Burungnya itu. Lah tak bawa ke lapangan Banyu Putih itu, ya bisa laku Mas waktu itu Mas. Waktu itu burung konslet kan harganya mau jantan mau betina kan masih 60, 80 mahal juta, ya? Mahal banget. Mobil 1 lah istilahnya, second gitu ya. Saya tuh udah laku 22 juta waktu. Aku cerita feeling sama yang beli itu jantan.
udah deal transaksi, ternyata betina. Wah, aku kena marah, Mas. Iya. Dikira ngapusi, padahal nggak tahu ya itu. Ya namanya jalannya kan waktu itu kan kayak gitu. Riwayat ini. Saya suruh mengembalikan uang, saya suruh apa? Waduh, uangnya udah digunakan gini wis pokoknya waktu itu apa ya? Langsung saya rendah banget di situ gitu, Mas. Ya. Nah, cuma dari itu saya terus, Mas. Aku udah berhasil yang model karakter kayak gini. Alhamdulillah terus jalan-jalan lagi. Mulai waktu jalan ada satu lagi, Mas, betina. Itu masih itu masih ada saksi itu. Di Facebook saya kalau buka yang zaman dulu, burungnya dulu tak kasih nama Suropati apa siapa itu, betina. Itu saya cuma iseng ngupload di komunitas Lovebird Indonesia. Itu belum ada yang namanya kayak sekarang komunitas Lovebird Konslet, kayak Libas apa itu belum ada zaman dulu itu. Iseng upload. Itu kok ditawar 50 juta waktu itu. Burung udah bunyi terus, Mas. Kaget saya. Bener apa enggak? Nah, seakan-akan saya jangan dulu kan gitu. Padahal asli apa keinginan saya tetap tak jual kan gitu. Karena itu mungkin nanti suatu modal yang saya buat jalan. Gitu, Mas. Lah kok selang berapa hari telepon transaksi. Lah bener apa enggak? Kok saya ditransfer waktu itu, Mas, sama Pak Haji Ilham Sumenep. Masih itu. Madura, Pasuruan. 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 Lah itu dibeli sekitaran 55 juta waktu itu. Nah dari itu saya terus dari bahan-bahan di rumah saya jalan, Mas. Mulai saya beli di Latbran, saya kan ada modal, udahan alhamdulillah. Terus saya mulai merangkak di Latbran gini-gini, saya udah tahu caranya, ketemu kunci, saya ke Rembes itu, Lovebird saya itu. Nah dari Rembes itu saya pergi sama anak istri lomba ke sana kemari, kan dulu nggak ada istilahnya kelas perbedaan di Lovebird Vector, Lovebird Konslet, Lovebird rotasi apa itu kan nggak ada, Mas. Batasan poin pun nggak ada. Adanya cuma Lovebird A, Lovebird B, Lovebird C kan gitu. Nah dari itu saya dari Laber ke Kap sampai pokoknya event ke kota-kota orang itu saya dulu merintis, Mas. Sama istri naik motor. Sampai pernah sampai daerah Sukorejo, Limbung itu saya motoran, Mas, sama anak istri, anak itu masih kecil. Lah saya terus lah dari itu terus kok burung juara terus. Sampai bisa saya hitung matematika itu seminggu 5 juta. Real dari burung loh, maksudnya loh. Ya dikumpulin ya. Zaman dulu, Mas, Senin ada gantangan 3 gantangan itu sampai saya itu menjadwal. Jadi gantangan ini nanti kalau juara 1 300.000. Nanti sana siangnya di sini 300. Terus sorenya masih dapat 2 kelas 300-an 2. Berarti kan 1 juta ibaratnya. Lama seminggu kan kalkulasi saya kan 5 juta dapat. Itu real dari burung itu, Mas. Tiap hari main itu waktu itu. Berarti termasuk tabungan juga ya untuk jenengan mengembangkan ya? Hampir setahun saya mau jalan kayak gitu tuh, Mas. Nah, terus dulu kan nggak ada akomodasi, Mas. Saya nggak di mobil. Nah mulai tak buat agak jauh lah. Ternyata saya main di kota orang itu terus saya dulu nggak paham yang namanya SFBC itu. Itu nanti juara umum ya. Kok alamatnya diminta diganti uang waktu itu sama bos-bos itu. Terus kan lama-lama nomor HP saya kan diminta sama itu nambah relasi. Lah terus saya sering dipanggil itu, Mas. Panggil ke sana. Dibelikan tiket. Ya terus mungkin dari itulah rezeki saya, Mas. Ya berkembangnya dari situ ya. Jadi burung jenengan itu termasuk katakanlah untuk bahasa nasionalnya itu dirental gitu ya. Dirental untuk mencari juara umum bebarengan, entah itu di single factor ataupun berklub ya gitu. Jadi enggak terus seinstan ini ada burung enggak, semua ada ceritanya, Mas. Semua ada ceritanya, ada prosesnya, makanya kan banyak Kicomania ini yang belum tahu dengan istilahnya jenengan itu berangkat dari mana, sejarahnya dari mana sampai bisa sebesar ini. Mungkin
sampai sekarang pun tidak cuma lobet aja jenengan ternak ya, atau mengembangkan eksperimennya itu cuma di lobet konslet ataupun fighter ya. Mungkin jenengan juga sekarang ini sudah mulai dikenal breeding ocehan yang lain ya Pak ya. Kalau saya breeding ocehan yang lain itu saya lagi belajar ke Cucak Rawa. Cucak Rawa ya. Ya ini lagi tahap-tahap merintis lah. Merintis juga ya. Nanti bisa kita lihat-lihat juga di kandangnya. Lobet itu kan saya terus mulai berkembang, banyak orang pesan. Ini kalau saya jalan sendiri, ini nggak mungkin jalan, kan gitu Mas. Mesti waktu saya kan habis. Iya. Nah, terus saya gerakin anak-anak itu, anak-anak yang nganggur apa tak ajak. Bahkan ya pernah ada yang keluar, aku masuk lagi orang tak pilihin, tak saring-saring gitu. Kayak termasuk Mas Codot itu toh. Ya. Itu musuh saya dulu malah. Gitu. Musuh saya di trek gantangan. Ya. Lama-lama kok omongan kita nyambung, bahkan sering debat, sering apa. Ternyata malah dari situ itu kita jadi satu. Ya, jadi satu untuk bersahabat di sini, menjadikan suatu kerjasama intern ya untuk burung-burung jenengan bisa dikembangkan di mana-mana sampai jenengan menjadi ownernya RHN. Yang istilahnya kalau saya pantau untuk penjualan di tahun kemarin dan termasuk masih di tahun ini jenengan masih masuk di rating peringkat lah untuk penjualan ya. Karena dengan menciptakan burung kualitas dan juga burung yang berpotensi untuk lomba di gantangan ya. Kalau untuk juara bukan kita yang menjamin, tapi karena ada pengadi lapangan ya Pak Andup ya. Dari situ kita beranjaknya, termasuk ya pengalamannya Pak Andup ini mungkin bisa untuk tolak ukur juga ya nanti di Kicomania juga. Terus apa lagi ya? Ini dulu berarti sebelum di sini itu tinggalnya enggak di sini ya Pak ya? Untuk sana di rumah ibu saya itu ya, masih di pojok sana, kota, ya? Samping sawah itu toh Mas. Oh iya di samping. Tempatnya sawah, kecil dulu Mas, ngerawat lobet sampai nggak bisa. Saya pindah daerah rumah dekat istri saya ini, saya beli tempat kecil lah itu tak buat gudang lobet, sama saya ngontrak Mas. Oh gitu ya. Ngontrak sama anak istri, barangkali nanti dapat rezeki. Iya. Lah terus dapat rezeki terus alhamdulillah bisa bangun rumah di sini gitu. Dari tabungan jenengan yang selama ini jenengan kumpulkan ya untuk investasi. Ya kayaknya kalau dinalar nggak bisa juga sampai di titik ini Mas. Wong saya dulu ngelamar kerja ke sana juga nggak keterima ternyata kan gitu. Iya. Ya gimana ya? Biasanya dari ibaratnya jenengan hidup di jalanan sudah biasa ya. Dari mulai tadi istilahnya jadi mandor bis-bis di pinggir jalan, panas-panasan, hujan-hujanan nggak peduli ya, sampai menjadi seorang kondektur yang keliling ikut kesana kemari bis. Jenengan sampai sukses sampai sekarang ini sangat bersyukur sekali mungkin. Kalau untuk kira-kira Pak Andup, untuk di tahun ini atau tahun kemarin atau tahun sebelumnya, penjualan jenengan yang paling rating tertinggi itu di tahun berapa Pak? Itu zamannya Mas, zamannya waktu munculnya lobet konslet itu baru dihitung berapa kali cuma berapa kali, ada cuma beberapa masih dihitung pakai jari lah, jari bisa gitu ya. Itu kalau saya itu jujur itu 175 cuma gitu. Itu aja Mas, nggak pernah yang namanya di angka di atasnya itu nggak pernah saya. Iya. Kan ya ada yang di YouTube hampir 200 juta, 300, 500 gitu. Saya belum pernah kayak cuma yang di angka-angka puluhan alhamdulillah kan masuk Mas. Jadi ada yang sebenarnya yang juga sama-sama pemain tapi kan silent. Kita privasi ambil di saya itu juga ada kan gitu. Kalau untuk penjualan kira-kira 1 minggu atau 1 bulan untuk tahun kemarinnya atau mungkin di tahun ini, paling penjualan terbanyak di tahun berapa Pak? Kira-kira saja. Habis Covid waktu bukaan Klaten Vagansa 17 burung. 17 burung dalam 2 bulan. 2 bulan termasuk istimewa ya. Karena itu Mas, waktu Covid itu kan gantangan pada tutup. Iya. Lah saya kayak punya prinsip tersendiri, ibaratnya saya itu judi waktu itu. Ada yang orang jual bahan, ada yang dari ternakan saya, ada yang saya malah waktu itu orang pada burung dijual karena gantangan tutup, saya mah spekulasi main untuk belanja ya. Iya, karena Pak, nanti sekali ini bukaan gantangan pasti
Oh, iya. Ini booming saya gitu Mas. Jadi sudah punya politik pasar juga. Iya. Ya. Cuma ya nanti kan orang itu ada yang sabar, ada yang enggak. Cuma saya bayar anak-anak itu udah tak anu Mas. Waktu itu kayak Mas Codot itu tak jak ngomong prihatin. Sing penting barangnya dhewe akeh kan gitu. Nanti insya Allah sekali buka gantangan ya kena dirasake kan gitu Mas. Nah itu saya gantangan tutup sampai saya itu ngelatih itu ada pokoknya di Facebook saya ngelatihnya di Semarang. Cari cuaca panas sama pinjem gantangan temen burung kit saya adu sendiri di rumah. Lah bukaan pertama itu waktu Klaten Vaganza sampai nggak muat gantangan itu tuh Mas. Waktu itu tahu RGN itu loh. Nah itu saya munculin 3 burung itu kan langsung pernah laku tuh 1, 2, 3, 4 dari saya semua itu burung itu. Lah dari itu kan langsung Mas. Termasuk kemarin juga ya waktu kita ngobrol di Surabaya, jenengan juga termasuk di situ pengetesan terakhir untuk burung itu jadi sold out semua dua-duanya ya Pak Anduk ya. Iya karena itu Mas, ya karena orangnya kan beli dulu. Kalau itu udah pernah ambil saya Mas, ya udah dipercaya. Cuma kan tak ceritain kemarin ditinggal gitu loh, burung ditinggal, tapi minggu harus keluar ya tak buat beda-beda tempat itu. Jadi nitip untuk dilatihkan lagi dulu ya sampai, emang harus keluar harus gitu. Keluar tiap minggu gitu tiap minggu. Karena kalau burung udah jadi kalau minggu nggak keluar itu malah suloyo Mas. Oh iya, trouble lah istilah gitu. Ya nggak trouble, cuma kan nanti lupa lagi burung harus emang on kan harus tetap diadu gitu. Iya. Ibarat orang nyanyi itu lupa lirik nantinya. Iya. Musiknya apa istilahnya suasananya bisa dinikmati, cuman nanti liriknya bisa lupa gitu mungkin ya. Jadi masalah kayak pemasaran lovebird mau rame mau sepi itu menurut saya tuh tergantung ulah kita sendiri ya Mas. Iya. Kita nggak harus berpatok keluar, oh katanya lovebird sepi, tergantung karya kan gitu Mas. Kita bisa menarik seseorang itu dari mana Mas? Kan kita harus punya ciri khas sendiri. Iya. Kalau saya sih berprinsip kayak gitu Mas. Sampai jenengan bertahan selama ini dan istilahnya sampai terus berkembang ya di saat masa pandemi pun kemarin jenengan tetap bertahan, malah justru menampung bahan-bahan dari luar maupun dari ternakan sendiri untuk diproses supaya menjadi lebih baik dan bisa dipasarkan lagi ke konsumen-konsumen pelanggan jenengan gitu ya. Jadi kalau untuk pasar kemarin lovebird juga sempat drop juga ya. Nah itu kan jenengan bertahan, makanya sampai sekarang ini banyak yang heran juga. Itu markasnya RHN itu sampai sekarang juga masih banyak loh. Karena kan gini itu. Mas, kalau saya pribadi, selama lombanya masih ada, asal kita percaya nggak mungkin yang namanya tidak. Karena apa Mas? Saya berdirinya dari lovebird ya. Kenapa saya memutusin hal lain kan gitu? Kecuali di dunia itu udah gantangan lovebird udah nggak ada lah. Mungkin saya mau bergerak kemana kan nggak bisa Mas. Nah itu menurut saya rame sepinya itu bukan karena apa ya Mas? Bukan karena orang cerita tentang batasan apa itu enggak Mas. Mau batasan poin, mau restart poin, ini menurut pribadi saya Mas. Itu kan malah kayak batasan poin malah nambah orang tuh Mas, akar rumput itu. Karena kebanyakan gantangan. Itu kalau pribadi saya loh. Benar juga. Nah sekarang kalau dulu lovebird rame seminggu gantangan cuma ada 3 kali apa berapa. Hari ini burung nggak main. Mungkin disimpan kan buat hari besok. Jadi satu titik ngumpul. Sekarang kan tiap hari. Mama saya punya burung 2. Sekarang main, besok harus main lagi. Kan lama-lama gantangan kan sepinya dari situ Mas. Karena banyaknya gantangan menurut saya. Dulu kan cuma satu kota cuma ada 3 hari. Hari-hari khusus saja. Sekarang kan banyak Mas. Minggu habis kita lomba masak, Senin udah ada gantangan harus burung main lagi. Iya. Nggak ada istirahat. Kan sesama pemilik harus menjaga maskot-maskot burung tersebut kan gitu. Iya. Makanya jenengan walaupun tiap hari ada gantangan, tapi jenengan tetap selektif dalam memilih burung. Besok main di mana, ini dulu. Besoknya lagi main di mana,
burung yang gantian gitu ya, saking banyaknya sekalian memproses supaya menjadi burung yang kira-kira mampu untuk bertanding di gantangan. Dulu kan gantangan enggak kayak sekarang Mas. Sekarang pagi wis pokoknya hampir tiap hari semua ada. Menjamur juga ya. Umpama satu titik dikumpulin, umpama ini yang kota deket-deket aja, Ambarawa, Salatiga, Ungaran. Umpama di 3 kota itu gantangannya di hari-hari tertentu banyak Mas peserta. Bergantian ya, bergantian, mungkin Senin nanti di Salatiga, Rabu di Ambarawa, Jumatnya di Ungaran misalkan, jadi bisa kumpul satu titik. Lobet itu nggak sepi sebenarnya menurut saya. Mama di sini peserta cuma 15, di sana 15. Kalau jadi satu di hari itu banyak toh? Ya bisa banyak. Nah, menurut saya loh itu dari situ kalau saya. Kalau masalah kita membicarakan di event-event besar, peserta full apa enggak, itu tergantung orangnya masing-masing Mas. Karena kita tidak berpatok kok peserta lobet sekarang akar rumput nggak berani lawan konslet, salah. Iya. Ya karena kemampuan orang sendiri-sendiri. Kayak gitu menurut saya. Berarti susah senangnya jenengan itu mendalami di khususnya lobet ini, otomatis dari jenengan memasarkan burung itu ada customer, ada konsumen yang istilahnya ada yang kurang puas, ada yang sangat puas sampai belanja terus gitu ya Pak ya. Ya, pasti ada ya jenengan, karena itu kan pengalaman juga dalam jenengan. Saya dimarahin orang, burungnya nggak jalan apa-apa, lambat ya, Pak, ya? diomongin, ya sering, udah anu Mas. Cuman tinggal tanggung jawab jenengan ya, saja untuk membenahi. Jalan gitu aja. Ya, nggak mau pasar, nggak mau terlalu melihatkan burung yang gini-gini enggak Mas. Yes, namanya konsumen sendiri-sendiri. Iya. Ada orang paham, ada orang enggak. Ada yang orang kadang enggak tanya asal percaya juga ada. Iya. Enggak sepi Mas, kalau lobet itu enggak sepi. Lobet yo sekarang udah mulai rame lagi kok. Karena kebanyakan tuh Mas. Ya Mas Haji dulu juga main lobet zamannya. Saya juga main lobet zamannya Legend Lesi apa? Dulu. Ya punya Mas Haji dulu toh. Dulu saya pernah kan track juga sama burung jenengan namanya kalau nggak salah Terminator apa ya? Iya, itu kan dulu gantangan cuma ada berapa Mas? Cuma ada berapa di situ benar-benar seminggu cuma 3 kali. Iya. Hari-hari yang kita nggak main itu kan burung kita simpen. Iya. Nggak mungkin kita main terus, kan gitu. Nah itu karena kebanyakan gantangan Mas. Menurut saya kayak kebanyakan ya namanya orang nyari rezeki kan semakin melebar ke sini kan, ya itu kalau menurut pribadi saya itu nggak sepi, karena gantangan tiap hari ada itu. Ya, memang juga pemain sekarang juga sudah mulai pintar untuk memilih di mana saya harus bermain, di mana di situ saya harus mengembangkan untuk menjadikan burung saya mampu untuk di gantangan itu gitu. Jadi mereka pemain ini sudah selektif juga memilih untuk oh burung saya mampunya main di EO ini. Burung saya mampunya main di EO ini karena mereka sudah punya kemampuan sendiri, takaran sendiri kan gitu. Makanya ya sekarang ada EO yang sini rame, ada yang EO sini sepi. Mungkin nanti dari situ nanti mereka akan berinovasi juga untuk mengembangkan penilaian dan sebagainya. Itu sudah kita bahas dari kemarin-kemarin. Mungkin saya akan tanya sedikit lagi seputar masih di markas RHN ya. Iya. Jenengan bisa sampai mengembangkan di Cucak Rawa, mungkin dengan juga ada aviari juga ya, sedikit aviari di situ jenengan mengembangkan. Itu senangnya mulai dari sudah dari dulu ya Pak ya kalau untuk itu ya. Kalau Cucak Rawa itu saya dulu inget sama kakek saya Mas. Kakek jenengan ya. Kalau kamu udah bisa cari rezeki di burung, jangan lupa kamu harus punya salah satunya endemik Indonesia. Ya, rajanya itu, burung juga istilah gitu. Cucak Rawa, nek iso ternakan. Iya. Kan gitu. Lah terus saya dulu belajar Mas. Satu pasang waktu di tempat itu ibu itu. Ya itu berhasil, tapi karena kebutuhan tak jual miring. Ternyata itu benernya kunci kalau udah jadi induk dulu. Iya. Nah, terus saya lagi merintis lah ini. Lagi merintis lagi. Tapi sudah ada yang mulai bertelur dan menetas atau belum nih Pak? Ada, cuma kan kalau musim panas itu enggak seperti kalau Cucak Rawa itu susah Mas. Susah ya? Tidak bisa kayak murah ya. Jadi yang penting aku ngopeni, yang penting tak pakani, rezekinya Gusti Allah. Iya. Gitu aja Mas. Jadi jenengan termasuk berusaha tapi tidak pasrah tapi tetap berusaha ya. Yang penting aku seneng dengerin kicaunya kalau pagi tak kasih makan gitu aja kalau saya.
Kalau kayak murai kayak apa target sekarang kan banyak, makanya kan Cak Rowo sampai sekarang kan harganya segitu terus Mas. Iya. Memang ternaknya susah itu. Ternaknya susah ya. Harganya juga apa ya, relatif lah istilahnya. Ada yang kualitasnya bagus ya, bisa untuk lomba juga itu Cak Rowo itu ya. Nanti mungkin kita akan ngulik sedikit juga, masuk ke kandang-kandang markas RHN ini dari Cak Rowo juga di Lobet. Kita juga lihat-lihat bahan yang calon-calon gantangan, nanti mungkin netizen khususnya di Perlobetan ini yang mau merapat ke markasnya RHN langsung, bisa langsung ke ownernya, nanti ada kontak personnya di bawah. Jadi untuk bincang-bincang kita pagi ini di Kota Salatiga ya, sebenarnya Kota Salatiga itu termasuk cuacanya itu agak dingin ya, tapi suhunya agak dingin, tapi ini lumayan agak terik juga ini. Mungkin karena saya datang ke sini jadi panas, kebagian panas. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk Burung Kicau TV. Cukup sekian bincang-bincang kita dengan ownernya RHN, dengan Pak Priyo Genduk. Sampai ketemu di season berikutnya, masih di kandang RHN. Cus, terima kasih Pak Genduk, sukses selalu.